Kalau kamu dengar namamu dipanggil dari dalam sumur, jangan jawab. Di belakang rumah nenek, ada sumur tua yang sudah ditutup sejak lama. Bukan karena kering, tapi karena terlalu sering mengisi. Sejak kecil aku selalu dilarang mendekat. Katanya sumur itu tidak suka dipanggil. Aku tidak pernah paham sampai aku kembali ke rumah itu setelah belasan tahun. Semua masih sama, sepi, tua sunyi. Dan sumur itu masih ada. Malam pertama, aku mendengar sesuatu. Pelan, seperti suara air bergerak. Padahal, sumurnya sudah lama kering. Aku mencoba mengabaikan, sampai suara itu berubah menjadi bisikan. Dan yang membuat darahku berhenti, suara itu memanggil namaku. Lengkap, jelas, seperti suara ibuku. Aldi, sini. Padahal, ibuku sudah meninggal 5 tahun lalu. Malam berikutnya, suara itu datang lagi, lebih dekat, lebih jelas. Aldi, tolong. Seperti orang yang sedang tenggelam. Aku tidak kuat. Aku keluar rumah, melangkah pelan menuju sumur itu. Tutupnya sudah terbuka. Padahal tadi aku lihat tertutup rapat. Suara itu semakin jelas. Aldi, tarik aku. Tanganku gemetar, tapi tetap mendekat. Aku menatap ke dalam, gelap. Tidak ada air. Tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang terlalu dalam. Lalu, sesuatu bergerak. Bukan dari atas, tapi dari bawah. Perlahan, sepasang tangan muncul dari dalam sumur. Hitam, basah, penuh tanah, mencengkeram dinding, naik. Aku mundur, napas mulai tidak teratur. Dan saat aku ingin lari, suara itu tidak lagi dari dalam sumur, tapi dari belakangku. Aldi, kamu lihat aku, kan? Perlahan, aku menoleh. Dan yang kulihat, bukan ibuku, tapi sesuatu yang memakai wajahnya. Matanya kosong, senyumnya terlalu lebar, kulitnya basah, seperti baru keluar dari lumpur. Dia mendekat, pelan, dan berbisik, "Oh, kamu akhirnya datang untuk gantikan aku." Seketika, tangannya mencengkeramku, tinggi, kasar, dan menarikku, bukan ke belakang, tapi ke dalam sumur itu. Aku berteriak, tapi suaraku seperti ditelan gelap, tubuhku jatuh. Dalam, lebih dalam, sampai semuanya hilang. Pagi harinya, warga menemukan sumur itu kembali tertutup rapat. Tidak ada jejak, tidak ada tanda, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi ada satu hal yang berubah. Suara dari dalam sumur itu bukan lagi suara ibuku. Sekarang, itu suaraku. Pelan, memanggil, tolong. Dan sejak hari itu, setiap orang yang melewati belakang rumah itu kadang akan mendengar namanya sendiri dipanggil. Kalau mereka menjawab, sumur itu tidak akan pernah kosong lagi. Kalau kamu masih berani dengar cerita seperti ini sampai habis, berarti kamu sudah terlalu jauh untuk berhenti. Subscribe sekarang di Aksara Cerita Horor, karena cerita berikutnya akan lebih dekat dari yang kamu kira.